Oke, bertemu lagi dengan saya Husin Wijaya, dan hari ini saya ingin sedikit ya membahas mengenai marketing. Oke, jadi beberapa kali saya membahas tentang coaching, kali ini saya harus membahas mengenai marketing untuk memberikan balance kepada YouTube channel saya di kursus gratis bersertifikat ya dengan nama YouTube channel namanya Husin Wijaya, ya nama saya sendiri. Dan saya ingin membahas mengenai competition analysis. Ini sesuatu yang menarik sekali sebenarnya. Tetapi di dalam kerangka kursus gratis ini saya akan memberikan satu gambaran ya bagaimana proses daripada perusahaan-perusahaan ya di dalam membuat competition analysis ini. Jadi memang competition analysis ini adalah salah satu bagian dari proses pembuatan perencanaan pemasaran. Oke. Dan bagi yang rekan-rekan yang belum pernah bertemu dengan saya Husin Wijaya, Certified Digital Coach dan Bisnis sebenarnya dari dua university di Amerika. Jadi saya Certified Business Coach dari University of California Davis dan kemudian Certified juga Digital Strategy dari University of Illinois Urbana-Champaign. Dan saya sekarang bersama-sama dengan Warhol Interactive Agency sebagai managing partner, dan saya juga barusan ditunjuk oleh Kementerian Koperasi dan UMKM bersama dengan Mikromentor menjadi Master Mentor Sikap UMKM, di mana nanti saya bertugas untuk membimbing dan membina 50 mentor di wilayah saya untuk kemudian melatih lagi 4 ya, UMKM dari masing-masing wilayah itu. Jadi total nanti ada 4 kali 50 UMKM yang akan diberikan pelatihan berkaitan dengan keamanan siber dan juga berkaitan dengan bisnis ya. Oke, jadi saya tidak lama-lama saya akan membahas mengenai competition analysis. Kenapa competition analysis ini penting? Oleh karena memang pada saat ini pandemi tidak saja merubah ya pola bisnis, tetapi juga merubah perilaku kompetitor. Oke, jadi perilaku kompetitor ini menjadi sangat unik oleh karena kalau kita perhatikan sebelum pandemi 90% perusahaan di Indonesia belum mau untuk menuju digital. Nah, sekarang terbalik ya, terbalik. Sekarang makin banyak yang pergi ke digital ya, e-commerce, kemudian perusahaan untuk bikin website sendiri, untuk bikin e-commerce sendiri, dan seterusnya. Jadi rekan-rekan sekalian, ini sesuatu yang menarik sekali, maka saya ingin secara cepat memberikan ringkasan pola ya daripada competition analysis. Ya, jadi pertama adalah create a list. Jadi kita harus create a list ini. Ya paling tidak 7 sampai 10 competitors ya kita coba analisa di situ. Dan kalau kita perhatikan bahwa melakukan kegiatan analisa ini dimulai dari pengetahuan terhadap siapa sih kompetitor kita. Nah, oleh karena itu kita perlu juga belajar bahwa kompetitor itu ada dua jenis, yaitu kompetitor yang sebenarnya langsung, jadi head to head dengan kita, jadi musuhan dengan kita itu berhadapan dengan kita itu di pasar itu langsung, seperti contoh misalnya Indomaret, Alfamart misalnya itu langsung begitu. Tetapi ada juga yang sifatnya indirect, ya indirect. Bagaimana misalnya rekan-rekan Alfamart, Indomaret itu ya bersaing dengan misalnya pasar-pasar tradisional atau pasar-pasar modern lainnya. Jadi sekali lagi memang kompetitors ini bisa saja ya direct, bisa saja indirect. Nah, jadi kita harus melakukan brainstorming. Jadi biasanya dalam waktu 5 menit saja mestinya kita melakukan brainstorming ini. Kenapa? Kenapa 5 menit? Karena biasanya kita sudah tahu gambarannya siapa sih sebenarnya kompetitor kita ya. Jadi ini sesuatu yang sebenarnya cepat saja bisa dilakukan. Nah, yang kedua nanti adalah meng-create spreadsheet. Jadi kita harus bikin list down, ya, bikin list down all competitive features namanya ya. Jadi fitur-fitur kompetisi itu harus di list. Kenapa? Karena kita mau benchmarking kan, kita mau membandingkan satu dengan yang lain, antara kompetitor dengan satu kompetitor yang lain, kita ingin banding-bandingin. Nah, kita membandingkan dengan fitur apa saja nih. Misal contoh tentang harga gitu ya. Contoh misalnya penawaran produknya, ya kemudian mungkin social media engagement-nya, mungkin konten ya, konten yang dipakai untuk meng-create leads gitu ya atau prospek.
kemudian barangkali offering-nya ya, promosi maksudnya ya, first time visitor offers itu adalah promosi, dan mungkin yang lain-lain gitu, other traits. Jadi think all the possible competitive analysis ya yang kita mau benchmarking. Nah, biasanya kita hanya list saja ini, kalau list paling 15 menit selesai, begitu ya, kita secara cepat saja. Kemudian yang berikutnya adalah kita melakukan identifikasi terhadap kompetitor primer, kompetitor sekunder, dan kompetitor tersier. Nah, ini yang saya sebut dengan kompetitor direct, indirect itu ya, seperti itu. Jadi ini adalah gambaran lebih clear lagi. Kalau tadi kan cuma list nama-nama kompetitor, nah sekarang kita petakan kompetitor itu mana yang menjadi kompetitor yang head to head, yang benar-benar primer, mana yang sekunder, mana yang tersier, gitu ya. Jadi kita memilih kompetitor itu sebagai primer, sekunder, atau tersier itu terletak kepada similarity, ya. Jadi kesamaan daripada cara kerja bisnis, size barangkali ya, ukuran daripada kita sendiri, kemudian produk dan seterusnya. Jadi similarity. Kemudian kita juga harus lihat dari konteks emerging, ya. Jadi kita lihat konteks emerging. Biasanya emerging ini yang kita sebut dengan kompetitor yang baru muncul, tetapi sudah dahsyat, gitu ya. Baru muncul sudah keren, gitu. Kira-kira begitulah. Jadi ada 3 definisi competitors yang kita perlu identifikasi. Pertama adalah primary, ya. Jadi ini yang primer. Apa sih itu primary competitors? Adalah your direct competition, ya. Jadi kompetisi yang berhadapan langsung, barangkali menjual produk-produk atau jasa kategori yang sama, ya, kepada target audience yang sama, gitu ya. Jadi kalian tempur-tempuran di situ, seperti itu ya. Jadi misalnya Sunpride ya, pisang Sunpride itu ya dengan misalnya kompetitor pisang yang lain, gitu kan, sama pisang, gitu kan. Kemudian bersaing di pasar modern ya, sama-sama begitu. Jadi ini adalah kompetisi yang sifatnya primer, jadi Nike dengan Adidas misalnya seperti itu. Atau yang kedua adalah secondary competitors, ya. Jadi ini adalah dia jual produk yang sama atau jasa yang sama, tetapi different segment atau different audience, ya, atau different market, ya. Jadi berbeda market. Ada yang fokus ke upstream, ada yang fokus ke downstream, gitu ya. Ada yang fokus kepada pasar yang di atas, ada yang fokus kepada masyarakat jelatanya, gitu ya. Jadi Victoria's Secret misalnya, ya jualan produk-produk tapi kelas atas. Nah, sedangkan Walmart menjual fashion kelas bawah. Seperti itu. Misalnya ini contoh daripada secondary competitors. Dan yang ketiga adalah tertiary competitors atau tertier. Ini adalah brand-brand yang barangkali punya audiens yang sama, tetapi tidak menjual produk yang sama, gitu ya. Jadi mereka pasarnya sama, gitu ya, tetapi produknya berbeda. Jadi akhirnya mereka secara potensial bisa jadi bukan musuh, malah menjadi teman di situ ya, di dalam pasar itu. Jadi saling bekerja sama karena produknya beda, jasanya berbeda, tapi pasarnya sama. Jadi kemungkinan besar mereka akan melakukan kegiatan yang disebut dengan competition ya, atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya kolaboratif. Sehingga Anda bisa memperhatikan bahwa konteks ya daripada competitive analysis sampai di level ini, kita baru mengetahui, oh ternyata ada kompetitor yang head to head, yang utama, ada yang sekunder, yang sebenarnya punya produk yang sama tapi pasar berbeda, atau yang tersier, pasar sama tapi produk berbeda. Begitu ya. Dan yang keempat itu adalah kita collect data. Ya, collect data. Sorry, ini yang ketiga ya. Ketiga ya. Jadi keempat kita collect data, collect data, dan setelah itu kita melakukan pengumpulan data. Ya. Collect data ini macam-macam. Anda bisa menggunakan SimilarWeb, ya, Basumo, Alexa, Facebook Audit Insight, Google. Ya, bahkan Anda bisa juga mengunjungi 10 newsmaker. Ya, newsmaker ini maksudnya adalah kantor berita. Ya, misal contoh CNN, CNBC, Kompas misalnya, dan seterusnya. Jadi Anda bisa pergi ke 10 publisher atau 10 newsmaker ini untuk mendapatkan informasi terkini ya mengenai kompetitor Anda atau competition di dalam industri Anda.
Nah, ini mungkin memakan waktu ya 60 menit barangkali gitu ya, dan ini sangat sangat rigorous. Jadi Anda bisa menggunakan first data. First data itu adalah data primer, yaitu Anda melakukan apa ya, riset sendiri barangkali begitu ya. Ada tim research di dalam perusahaan Anda menggunakan itu data-data dari tim riset Anda, atau menggunakan secondary data available. Jadi menggunakan data-data sekunder. Ya, nah ini SimilarWeb, Plasma, Alexa segala macam ini adalah data-data sekunder sebenarnya ya. Nah, sedangkan data primer adalah data yang kita dapatkan dari internal sendiri. Dan dari sini baru kemudian kita melakukan analisis dan insight, gitu ya, analisis dan insight. Jadi analisis dan insight ini penting sekali oleh karena kita ingin bukan saja data itu menjadi data, tapi berbunyi untuk kita, berguna untuk kita, dan digunakan nanti untuk kepentingan menyusun strategi, ya, menyusun strategi. Jadi data analisis dan insight ini mungkin waktu bisa 60 menitan begitu, tetapi bisa lebih ya, tergantung berat dan bobot daripada data itu tersebut dan analisanya ya. Jadi analisanya banyak tipe, banyak tools yang biasa dipakai oleh perusahaan, Five Forces, dari Michael Porter, kemudian Product Lifecycle, Business Metrics, 7S McKinsey, gitu ya, 9 Core Element of Marketing, misalnya. Itu Anda bisa gunakan untuk membuat data itu menjadi sesuatu, ya, menjadi insight lah istilahnya begitu. Nah, dari situ akhirnya kita bisa kemudian mengembangkan ya yang kita sebut dengan competition analysis. Jadi sebagai kesimpulan rekan-rekan sekalian bahwa di dalam membuat strategi digital misalnya, Anda harus mengerti bahwa kompetisi itu perlu dianalisa. Kita sadar semua bahwa kompetisi itu penting dianalisa. Jadi kita harus tahu bagaimana kompetitor bergerak, bagaimana melihat tren daripada kompetisi itu. Jadi dengan demikian kita bisa mengantisipasi, ya bisa mengantisipasi. Jadi memang pada saat ini pola ke kompetitor berubah, jadi sangat bisa dimaklumi bahwa perubahan terjadi oleh karena situasi yang tidak menguntungkan ya dengan teknik-teknik yang dulu itu ya. Jadi kita lihat perubahan terjadi di mana-mana. Nah, dengan demikian analisa bisa didapatkan gitu ya. Nah, jadi rekan-rekan sekalian sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat dukungan rekan-rekan semua ya kan, dan saya berharap rekan-rekan bisa menyebarkan informasi tentang YouTube channel Go Sinwijaya ini kepada banyak orang karena di dalamnya ada kursus-kursus gratis yang singkat-singkat tetapi penting dan selalu up to date ya. Dan saya membawakan kompetitif analisis oleh karena memang pada saat ini sedang terjadi planning session ya di perusahaan-perusahaan. Oleh karena itu silakan kalau Anda ingin kontak saya untuk online workshop gitu ya bersama-sama dengan saya begitu. Dan sekali lagi Anda bisa mendapatkan sertifikat gratis ya. Anda bisa pergi ke bit.ly/tingkatkan. Oke. Dan sekali lagi Anda bisa kontak saya di Instagram dengan Husinwe, dan Anda bisa email jika Anda membutuhkan jasa workshop ini. Dan sekali lagi, saya akan menutup daripada kursus gratis ini dengan sebuah quote, ya, a winner is an optimist in the upheaval situations. Jadi, seorang pemenang adalah seorang yang optimis di tengah-tengah situasi yang tidak menguntungkan. Gitu ya. Jadi sekali lagi, anytime jika Bapak dan Ibu rekan-rekan semua ingin berdiskusi dengan saya gitu ya, Anda bisa komen di YouTube channel ini dan silakan like ya kan, subscribe, follow YouTube channel Husin Wijaya ini untuk bersama-sama nanti kita membahas lagi materi-materi yang menarik ya yang kita akan bahas selanjutnya. Salam bahagia untuk Anda semua, tetap jaga kesehatan gitu ya. Jangan lupa pakai masker, pakai sanitizer, dan jaga jarak. Oke, terima kasih.